Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sebaran spektrum dalam telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Namira Pumatasari dengan NPM 242050132. Serta rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Devi Musdalifah. pengertian split spectrum. Split spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal disebar pada seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Adanya split spectrum guna menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas, serta mencegah terjadinya pencegatan informasi dan interference. Istilah spektrum digunakan sebab pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi, atau dapat mencapai ribuan kali. Proses penyebaran bandwidth sinyal informasi disebut dengan splitting. Selanjutnya ada konsep sistem split spectrum. Konsep dasar dari sistem ini melibatkan proses penyebaran atau splitting lebar pita frekuensi dari bit-bit informasi menggunakan serangkaian sinyal penyebar yang dikenal sebagai splitting waveform atau kode pseudo noise. Lebar pita dari kode PN ini jauh lebih besar dibandingkan dengan lebar pita bit atau sinyal informasi yang sebenarnya. Pada pertengahan tahun 1950, teknologi komunikasi split spectrum mulai dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan akan sistem komunikasi yang dapat mengatasi masalah interferensi, menjamin kerahasiaan informasi, serta beroperasi dalam kondisi sinyal terhadap noise yang rendah. Selanjutnya ada jenis-jenis split spectrum. Yang pertama ada frekuensi hopping split spectrum atau FHSS. FHSS adalah teknik yang menggunakan kecepatan frekuensi split spectrum lebih dari 83 MHz. Kelincahan frekuensi tergantung pada radio, yaitu kemampuan radio untuk berganti pengiriman frekuensi secara tiba-tiba dalam penggunaan band frekuensi RF. Pada sistem FHSS, carrier mengubah frekuensi atau hops tergantung pada pseudo-random sequence. Pseudo-random sequence merupakan salah satu dari beberapa frekuensi di mana carrier akan melompat pada interval waktu yang dispesifikasikan sebelum terjadi berulang-ulang. Transmitter menggunakan sequence hop untuk memilih transmisi frekuensi. Lalu ada direct sequence split spectrum atau DSS. Direct sequence split spectrum merupakan salah satu teknik split spectrum, yaitu suatu jenis modulasi di mana lebar bidang frekuensi transmisi yang digunakan jauh lebih besar daripada lebar bidang frekuensi minimum yang dibutuhkan untuk mentransmisikan informasi. Sementara tidak ada kaitan langsung antara lebar bidang frekuensi keluaran dengan modulasi oleh sinyal informasinya. Dengan adanya modulasi secara direct sequence split spectrum, sinyal informasi atau termodulasi digital mempunyai lebar bidang frekuensi terbatas akan ditebarkan pada daerah frekuensi yang jauh lebih lebar, serta akan dapat bekerja pada rapat spektra yang rendah. Selanjutnya adalah kelebihan dari split spectrum. Kelebihan dari split spectrum ada ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan sinyal atau jamming, kemampuan untuk mengurangi interferensi antar sinyal, efisiensi operasional pada tingkat daya yang rendah, kemampuan akses berganda menggunakan teknologi CDMA yaitu Code Division Multiple Access, dan keamanan informasi yang lebih terjamin. Selanjutnya ada di bagian kebutuhan teknis. Yang pertama itu ketersediaan bandwidth. Jadi bandwidth itu kan lebih besar, memungkinkan kapasitasnya jadi lebih tinggi, sehingga efisiensi transmisi menjadi lebih baik dan kualitasnya juga lebih stabil. Lalu ada juga pengendalian interferensi. Interferensi sendiri itu terjadi karena dua atau lebih sistem menggunakan frekuensi yang sama. Pengendalian interferensi diperlukan agar kualitas layanan tidak terganggu. Yang selanjutnya juga ada propagasi frekuensi. Tiap-tiap pita frekuensi punya sifat-sifat yang unik. Ada yang frekuensinya rendah, maka jangkauannya lebih luas. Terus ada yang frekuensinya tinggi, tapi nanti jangkauannya lebih pendek, lalu sensitif juga terhadap halangan atau noise. Selanjutnya ada pemanfaatan sebaran spektrum. Pemanfaatan sebaran spektrum yang pertama itu ada layanan seluler seperti 5G,
4G dan 3G dan lain-lain. Yang kedua ada penyiaran radio dan TV digital. Lalu yang ketiga ada wifi dan jaringan nirkabel lokal. Yang keempat ada radar dan navigasi. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu komunikasi satelit. Selanjutnya ada keterbatasan sebaran spektrum. Jadi sebaran spektrum itu juga punya batasannya yang nggak bisa dilalui. Yang pertama, tidak cocok untuk sinyal yang berubah-ubah. Yang kedua, mudah terganggu oleh noise. Yang ketiga, resolusi terbatas. Jadi panjang sinyalnya semakin pendek, resolusi frekuensinya juga semakin buruk. Selanjutnya ada sulit membedakan frekuensi yang berdekatan. Lalu ada juga spektrum hanya menunjukkan frekuensi, tidak menunjukkan waktu.